fans, akhirnya kita balik lagi di Instant Replay IBL TV, di mana kita akan ngebahas kisah para pemain IBL Indonesia sebelum mereka jadi pemain profesional dan menjadikan bola basket pekerjaan utamanya. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan berbincang tentang perjalanan basket dari jagoannya West Bandit Kombi Par Solo, yaitu Rio DC. IBL fans, nah sekarang aku udah bareng sama jagoan dari West Bandit Kombi Par Solo, Rio DC. Halo, apa kabar? Halo, baik-baik. Nah, Rio, hari ini kita itu mau ngebahas dan ngobrolin gimana sih perjalanan kamu di sebelum kamu bermain basket sampai akhirnya kamu jadi pemain basket pro nih. Nah, kalau boleh tahu kapan sih pertama kali kamu kenal basket dan siapa yang ngenalin kamu sama bola basket? Dulu tuh main basket awalnya SMP. Jadi ada teman satu komplek, teman baik dari kecil. Dia main basket di sekolahnya. Terus dia iseng-iseng ngajak main, ya udah ikut main gitu. Berarti udah lama banget dong? Enggak juga sih, itu masih dulunya suka main bola awalnya. Oh, awalnya terus, main bola. Baru mau lulus SMA, baru main basket lah serius gitu. Jadi diseriusinnya jadi atlet gitu abis SMA? Tekunin basket aja sih, nggak ke atletnya sih. Oh, itu pernah, Rio sebelumnya pernah main-main kayak kejuaraan daerah atau kota, ngewakilin daerah atau kotanya Rio belum? Nggak, dulu cuma sempat main tuh pertama kali main di Perbasi pun cuma di Divisi 2. Itu pertama kali gitu. Jadi kalau kelompok umur nggak pernah. Abis dari situ Rio emang berkarirnya kalau nggak salah itu di streetball ya? Iya. Nah, kenapa sih milih untuk main di streetball itu sendiri? Boleh diceritain nggak sedikit? Jadi awalnya ikut streetball itu juga nggak sengaja sih ya. Waktu itu kan lagi ada seleksi untuk streetball. Terus karena kurang kuotanya buat ikut, diajak sama temen, sama Boski. Boski bilang tolongin dia buat penuhin kuota aja gitu. Jadi nggak tahu kepilih apa enggak, kayaknya sih udah ikut aja lah gitu, nambah-nambah ilmu, dilatih sama pelatih asing gitu. Terus ketika ikut malah pelatihnya pilih gitu, pelatihnya malah suka, jadi ya udah. Emang akhirnya kapan Rio mulai menyadari gitu kalau misalkan Rio bisa bagus nih atau berkarir di bola basket? Nggak kepikiran sih ya dulu karena pernah coba di Pelita Jaya, terus di Garuda juga pernah, sama di Aspak terakhir kayak nggak kepilih kan 3 kali kan, jadi kayak sebenarnya kayaknya nggak bisa deh gitu main basket. Jadi udah sempat pengen berhenti, cuma waktu itu pas lagi pengen berhenti tiba-tiba ada yang ngajakin buat main di divisi. Jadi ya udah main lagi gitu. Oke, nah tapi kan sekarang akhirnya udah nyemplung ke dunia basket profesional nih. Apa sih yang ngebedain bola basket profesional sama streetball yang kamu jalanin kemarin? Kalau streetball tuh lebih bebas ya. Kayak kita main basket ya sebisanya kita aja gitu, kita keluarin semuanya. Kalau misalnya di profesional kita lebih ngikutin sistem, terus kita harus bikin kerja sama tim tuh yang baik gitu. Jadi lebih beda lah gitu. Jadi kalau streetball dari cara bermainnya mungkin berbeda juga gitu ya. Kalau misalnya dari segi aturan, terus kayak regulasi kayak bola basketnya sendiri beda nggak sih? Kalau streetball sih ya yang kayak saya tahu umumnya ya, ya itu memang bebas gitu mainnya, mau gimana pun, mau one on one, banyak kan tuh ISO gitu-gitu mainnya. Terus kalau misalnya di profesional kan ya kita semua harus ngikutin sistem sih, yang kayak tadi saya bilang harus jelas. Pelatih maunya seperti ini ya kita harus bisa ngikutin apa yang pelatih mau gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ikutin ya mungkin kita cuma duduk aja di lapangan gitu. Oke, nah, tapi menurut kamu kamu lebih suka bermain di streetball atau di liga basket profesional sih? Suka dua-duanya sih kayaknya ya. Kalau harus pilih nih? Harus pilih. Kayaknya ya profesional. Profesional, kenapa? Karena ya belajar buat support satu sama lain sih, sama temen kan. Kalau misalnya streetball mungkin kita bisa andalin diri sendiri, tapi kalau misalnya profesional kita harus dibantu sama orang lain juga gitu. Dan kamu akhirnya nyemplung ke dunia basket profesional dan tim pertama yang jadi pelabuhan kamu itu West Bandit. Ya. Langsung main di West Bandit Kombi Par Solo sampai sekarang. Iya. Nah, dan di tahun pertama ini kamu sampai udah masuk ke Rookie of the Year nominated. Itu ada latihan khusus atau emang target kamu buat jadi masuk nominasi atau ternominasi di beberapa
field gitu atau enggak sih? Enggak sih, kalau untuk sengaja untuk cari nominasi enggak sih. Cuma saya kan sama Patrick bareng ya masuknya. Jadi kayak kita berdua tuh suka saingan lah gitu. Jadi kalau misalnya latihan, misalnya Patrick larinya kenceng ya saya juga harus ikut kenceng gitu. Oke, Nggak boleh kalah. Jadi saingannya malah bagus kayaknya gitu, membangun buat kita berdua gitu. Jadi emang ada ibaratnya bromance tapi rival juga di dalam lapangan harus. gitu ya. Tapi kan kamu sama Patrick beda posisi tuh Rio. Sikap kerjanya gitu ya, kayak misalnya kalau misalnya saya malas-malasan terus Patrick nggak males, ya ntar saya ketinggalan sama dia gitu, jadi saya nggak mau gitu. Oke, nah aku denger nih ya, kamu itu pernah nangis di WC waktu acara streetball di CTW kemarin yang kamu ceritain tadi waktu kamu masih main di streetball. Tahu dari mana sih? Tahu kan hebat? Ih, kenapa sih? Tahu dari mana ya? Bener ya? Iya, Bener, bener. nangis di WC. Kenapa? Coba tolong diceritain ke IBL Itu fans. lebih kayak frustasi aja sih ya, karena kan kayak latihan udah mati-matian gitu, tapi waktu sparring tuh kayak mainnya sedikit gitu, kenapa nggak dikasih kesempatan terus gitu. Terus tapi itu udah tahun ketiga, berarti 2017. Terus kayak temen bilang, udahlah yang penting nanti kalau misalnya kita tanding Taiwan, sorry itu di tahun keempat berarti. Kalau misalnya kita tanding Taiwan, mungkin lu mainnya banyak di sana, dan ternyata malah banyak gitu. Terus jadi MVP? Iya, kebetulannya jadi MVP. Tapi gimana cara Rio ngelewatin masa-masa itu nih dari waktu latihan itu kan sering dimainin, terus justru pas sparring gak dimainin sampai akhirnya bisa comeback, akhirnya jadi MVP gitu. Ya itu proses kali ya. Yang penting kita ya lakuin aja yang kita bisa gitu. Pilihan main atau enggak kan itu pelatih yang pilih kan. Kesempatan tuh nanti datang sendirinya lah. Yang penting ada waktu. Oke, tapi terus berusaha juga ya buat nyari kesempatan itu. Nah, aduh, IBL fans cerita di Rio di Streetballers cukup mengasihkan gitu ya. Banyak banget yang udah dia laluin di 4 tahun di Streetball CTW kemarin. Nah, sekarang ada nggak momen yang paling berkesan gitu buat kamu selama di streetball kemarin dan akhirnya yang nggak pernah kamu dapetin di liga profesional dan yang kamu dapetin di liga profesional yang berkesan apa dan kamu nggak dapetin di liga di streetball? Di streetball sih pertama kan yang kayak Bos Kiwi bilang waktu itu ya ikut aja nanti dapat latihan dari pelatih asing gitu. Itu kan saya nggak pernah sebelumnya kan. Jadi buat saya kesempatan itu berharga banget gitu. Saya bisa improve skill saya tahu saya harus push limit saya dari yang sebelumnya. Terus itu pertama kali juga saya match bareng teman-teman. Saya sebelumnya nggak pernah, jadi kayak memang membiasakan diri untuk lebih bijak nempatin diri sih gitu. Sebelumnya belum pernah tinggal di mes gitu? Belum. Dengan satu tim atau dengan orang lain di olahraga apa-apa? Nggak pernah, di olahraga apa pernah. Terus yang bikin akhirnya kamu bisa nyaman, maksudnya kan itu orang-orang asing ya pada awalnya, terus kamu harus tinggal bareng untuk waktu yang lama. Cara penyesuaiannya apa sih yang paling susah dan akhirnya kamu bisa blend in sama teman-teman lainnya? Mungkin nggak semuanya asing sih ya, ada beberapa yang udah main bareng kayak turnamen Tarkam gitu lah ya. Mungkin waktu itu karena ada beberapa temen yang kenal, jadi ya satu rumahnya kebetulan sama mereka gitu. Jadi nggak susah banget sih untuk membiasakan diri gitu. Cuma ya mungkin teman-temannya baik juga lah semua gitu, jadi ya udah ikut aja gitu. Oke, Rio, sekarang kamu udah berkarir 2 tahun berarti kan di liga profesional. Di tahun pertama kamu masuk nominasi Rookie of the Year, terus juga West Bandit Komipar Solo itu masuk semifinal, dan tahun ini West Bandit Komipar Solo juga lolos ke playoff IBL 2022. Target kamu apa sih buat playoff kali ini untuk bersama West Bandit Komipar Solo? Sebelum season ini mulai sih kita memang udah tentu target kita sama-sama. Kita bilang kita mau sampai final. Oh, berarti dari regular season udah ada target dari coaching staff juga untuk bisa masuk ke final? Ya, Okay. Jadi ya semoga lah kita bisa
kejar target kita. Oke, kalau gitu. Nah, IBL Fans, perjalanan Rio DC di bola basket Indonesia ternyata udah banyak banget, bukan hanya di liga profesional, tapi sebelumnya di streetball dia bermain cukup lama. Nah, sekarang Rio masih sering main streetball nggak sih, walaupun udah main di liga profesional? Streetball sih enggak sih, paling main di komunitas aja sih. Tapi itu juga jarang kan, karena capek. Sibuk latihan ya? Nggak sibuk tapi capek. Kayaknya ada target emang di season IBL playoff tahun ini, makanya Rio nggak mau ngasih tahu latihan khususnya, katanya itu orang-orang nggak boleh tahu. Yang penting nanti dibuktiin di lapangan. Iya nggak tapi? Mudah-mudahan. Nah Rio, sekarang ada nggak pesan-pesan kamu nih, tips or trick buat IBL fans atau para pecinta basket di tanah air, gimana caranya untuk terjun ke dunia profesional? Kalau misalkan mereka lagi ada di bidang bola basket streetball nih, gimana sih caranya buat turnover ke Liga Pro? Yang pasti sih latihan aja dibanyakin, sama nambah wawasan untuk main basket gitu. Misalnya visi misinya main basket itu di lapangan profesional sama streetball beda. Kalau streetball kan bisa sesukanya, tapi kalau misalnya di profesional harus ikutin sistem yang tadi saya bilang. Itu kita perlu IQ basket yang lebih daripada streetball gitu. Kalau gitu, IBL fans masih ada pertanyaan, pasti pada penasaran tentang seputar kehidupan pribadi Rio DC. Nah Rio, selama ini yang support Rio paling deh menurut Rio itu siapa sih? Ya keluarga sih. Keluarga. Nah, aku selalu merhatiin nih, kadang tiap West Bandit Komipar Solo main juga ada mama sama keponakan ya yang nonton. Keponakan baru beberapa game terakhir aja sih. Iya, aku sempat lihat itu. Apa sih arti keluarga sama keponakan Rio? Ya keluarga penting ya, maksudnya mereka support apapun yang saya lakuin gitu. Nggak cuma di basket tapi ya di semua aspek kehidupan mereka pasti support gitu. Kalau ponakan ya pertama kalinya dia nonton juga dia seneng, ya saya juga seneng gitu, dia lihat dia support, dia fun gitu di lapangan, dia bisa nikmatin pertandingannya, ya seru lah gitu. Oke, nah selain keluarga nih, support system yang lain siapa kira-kira? Ada nggak? Ya ada teman-teman support. Teman-teman. Kalau pacar? Nggak ada. Oh, nggak ada. Belum ada IBL fans. Rio DC belum punya pacar, jadi bisa langsung dicek di Instagram nggak ya, @RioDC. Oke, kalau gitu mungkin selanjutnya boleh nggak ngasih kata-kata motivasi buat mereka yang masih bingung untuk memulai karir basketnya atau pengen mulai karir basketnya tapi nggak tahu gimana? Apa kata-kata motivasi yang pengen Rio sampaikan buat IBL fans dan para pemain basket muda di luar sana? Lakuin aja apa yang kita bisa, biar Tuhan lakuin sisanya buat kita. Oke, keren banget IBL fans Rio DC. Kalau gitu ke Rio, terima kasih banyak buat hari ini. Waktunya seneng banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama jagoan dari West Bandit Komipar Solo. Nah IBL fans, kira-kira siapa lagi yang pengen kalian ajak untuk ngobrol-ngobrol di sini, nyeritain pengalaman dari dia sebelum bermain basket profesional hingga akhirnya sekarang nyemplung di dunia basket profesional dan menjadikan bola basket sebagai pekerjaan utamanya? Komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, share, and subscribe IBL TV buat terus update ke episode-episode selanjutnya. See you in next episode.